Ternyata kecelakaan mobil dan ceritanya atau kronologinya ini, bus yang ditumpangi korban ini mengangkut kayak pegawai ya, mungkin bus perusahaan gitu ya, sepertinya mungkin saja ya. Terus ini jalan yang dilalui ternyata satu arah, tetapi ada tersangka ini yang saksi korban ini tiba-tiba itu jalannya berlawanan arah. Yang satu arah dikira dua arah, jadi ya bertabrakan, dan si busnya pun sampai kebalik. Berarti ini sangat kencang sekali ya. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kenzo dan X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas soal kronologi TKI atau pemagang di Jepang yang meninggal dunia karena kecelakaan ya. Ini adalah video lanjutan videoku kemarin. Yang videoku kemarin itu cuma ngebahas soal kabar meninggalnya saja, dan di video kali ini aku akan menjelaskan secara detail kronologi kejadiannya. Bagaimana sih kejadian kecelakaan itu bisa terjadi? Sebetulnya aku juga belum tahu, jadi kita baca bareng-bareng ya. Ini beritanya dari tribunnews.com. Ternyata beritanya sudah sampai ke Indonesia ya, ternyata ya. Ini artikelnya tanggal 29 Oktober kemarin ya. Judulnya TKI Elan Supiawan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di prefektur Aichi, Jepang. Nah, ternyata kejadiannya di Aichi ya. Namanya Elan Supiawan ya. Dan teman-teman ada yang kenal, silahkan komen ya. Ini kronologinya. Seorang tenaga kerja Indonesia TKI di Jepang, Elan Supiawan 28 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Toyohashi, prefektur Aichi, Jepang pada Jumat 28 Oktober malam. Nah, ternyata kejadiannya itu di hari Jumat ya. Saat kejadian, Elan Septiawan sedang menumpang minibus bersama dengan 17 orang lainnya di kota Toyohashi, prefektur Aichi. Tiba-tiba minibus yang ditumpanginya ditabrak oleh mobil penumpang yang dikemudikan oleh seorang wanita, Sachiko Bang, 51 tahun namanya. Akibatnya minibus itu terbalik. Buset, ditabrak bisa balik ya. Bisa terbalik ya, berarti itu kenceng banget nabraknya ya. Elan Supiawan dinyatakan meninggal, sementara 17 orang lainnya hanya menderita luka ringan. Polisi kemudian menangkap Sachiko Bang, pengemudi yang menabrak minibus itu. Sekitar pukul 6 sore kemarin di persimpangan tanpa lampu lalu lintas di kota Toyohashi, sebuah minibus yang digunakan menjemput staf dari agen kepegawaian ditabrak mobil penumpang dan langsung terbalik. Polisi menangkap Sachiko Bang yang mengemudikan sedan itu setelah mobil penumpang salah jalan di jalan satu arah dan memasuki persimpangan. Menanggapi penyelidikan, Sachiko Bang membantah tuduhan itu. Ini pernyataan dari Sachiko Bang ya, tersangkanya ya. Tidak ada keraguan bahwa saya menyebabkan kecelakaan itu, tetapi saya tidak memperhatikan kalau jalan itu ternyata satu arah. Jadi tidak memahami rambu ya, ternyata jalan yang dilewati itu satu arah, tapi dilewati dan terjadilah kecelakaan, berarti berlawanan arah ya. Ban ditangkap dengan tuduhan melanggar undang-undang hukuman pengemudi mobil, pengemudi kendaraan dengan cara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian. Nah, itu jadi untuk kronologinya seperti itu. Ternyata kecelakaan mobil dan ceritanya atau kronologinya ini, bus yang ditumpangi korban ini mengangkut kayak pegawai ya, mungkin bus perusahaan gitu ya, sepertinya mungkin saja ya. Terus ini jalan yang dilalui ternyata satu arah, tetapi ada tersangka ini yang Sachiko Bang ini tiba-tiba itu jalannya berlawanan arah. Yang satu arah dikira dua arah, jadi ya bertabrakan, dan si busnya pun sampai kebalik. Berarti ini sangat kencang sekali ya. Nah, itu ternyata setelah baca kronologi kejadiannya, ternyata penyebabnya yaitu kecelakaan, dan tersangkanya orang Jepang sendiri yang tidak tahu rambu, yang kurang paham, istilahnya kurang paham bahwa yang dilewati ternyata adalah satu arah, tapi dilewati dengan dua arah atau berlawanan dan terjadilah tabrakan.
ternyata tidak ada istilahnya bunuh diri atau sebagainya, ternyata memang pure kecelakaan. Ya, jadi ya kita doakan aja, kita kembali mendoakan semoga arwahnya diterima ya. Dan juga semoga keluarganya diberi ketabahan ya. Ya, jadi untuk video ini ternyata tidak ada yang dijadikan bahan pembelajaran. Intinya ternyata pure kecelakaan ya, dan kesalahan orang Jepang. Aku kira karena main atau gimana terus ada kelalaian dan tabrakan, ternyata tidak. Ternyata pure kecelakaan. Jadi di sini aku sampaikan buat teman-teman yang sekarang di Jepang ya, lebih berhati-hati. Doanya lebih ditingkatkan karena kita itu sekarang bekerja di negara orang ya. Doa itu sangat penting. Apalagi kalian yang kerja di kayak di Genba itu mempertaruhkan nyawa ya. Kalau di Genba itu parah banget, kerjanya keras ya, lebih berhati-hatilah. Terus untuk WNI yang terutama yang di Jepang saat ini, aku doakan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, bisa mengumpulkan uang yang banyak dan nanti bisa kirim uang ke Indonesia dan diberi kesehatan. Intinya kalian sehat aja, berapapun gaji kalian ya diterima. Itu ya untuk pembahasan soal kejadian ini, mungkin ini aja untuk meninggalnya. Dan di sini sebetulnya aku mau ngebahas juga untuk kejadian kemarin itu. Aku sempat dengar ada peserta magang dari Indonesia yang rampok di minimarket. Wah, ngeri banget. Itu mungkin akan aku bahas di video selanjutnya, mungkin besok ya, video besok. Jadi tunggu aja untuk pembahasannya. Mungkin kalian sudah dengar, terutama kalian yang berada di Jepang, kalian mungkin sudah dengar berita ini. Tapi untuk yang di Indonesia mungkin belum dengar karena belum diangkat beritanya. Jadi mungkin besok akan aku jelaskan kejadiannya, kok bisa terjadi hal tersebut ya. Kok bisa ya seorang peserta magang itu bisa mencuri atau merampok ya. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih kronologi kejadiannya, sudah aku jelasin di video ini. Semoga bisa terungkap dan jelas, kalian bisa paham ya. Jadi nggak ada bunuh diri, nggak ada hal-hal lain, pure kecelakaan. Oke, untuk videonya aku akhiri. Buat teman-teman yang ingin nanya seputaran Jepang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. See you in the next video.